Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya bagi Allah. Sholawat dan salam semoga terlimpah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang selalu mengikuti jalan petunjuknya. Bertemu kembali dengan Bu Guru Nuriyah dalam video pembelajaran kali ini. Apa kabar Soli dan Soliha Mentari Arido? Semoga selalu sehat dan senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Yuk, niatkan belajar hanya untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat hari ini berkah dan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku pemahaman. Dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang solih. Amin. Soli dan soliha, Rasulullah dalam memberikan pelajaran kepada para sahabatnya seringkali menggunakan metode cerita tentang hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan dan kejadian-kejadian masa lalu, dengan tujuan dapat mengambil hikmah dan pelajaran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Yusuf ayat 111. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi qasasihim 'ibratun liulil albab. ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Banyak kisah cerita yang dipaparkan dalam Al-Quran dengan tujuan untuk mendidik, memberikan pelajaran moral, dan mengajarkan bahwa di masa lalu Allah selalu memberikan pahala kepada orang-orang baik dan menghukum kepada orang-orang jahat. Inilah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan hambanya untuk menjadi manusia yang mulia. Berikut ini adalah tujuan pembelajarannya. Menentukan unsur-unsur intrinsik sebuah cerita. Soli dan soliha. Unsur-unsur cerita adalah unsur-unsur yang mempengaruhi terbentuknya sebuah cerita. Unsur-unsur ini digolongkan menjadi dua, yaitu unsur-unsur intrinsik dan unsur-unsur ekstrinsik. Dalam video pembelajaran kali ini, Bu Guru Nuriyah hanya akan menjelaskan unsur intrinsik. Setelah mendengarkan penjelasan video ini, Bu Guru berharap kalian dapat menentukan tema, alur, amanat, latar, dan nama-nama tokoh yang ada dalam sebuah cerita. Unsur intrinsik cerita adalah
unsur yang menyusun sebuah cerita dari dalam cerita tersebut. Unsur-unsur intrinsik ini meliputi 1. Tema, 2. Alur, 3. Latar, 4. Tokoh, 5. Amanat. Tema adalah gagasan utama atau dasar cerita. Alur adalah rangkaian peristiwa dalam sebuah cerita. Latar adalah tempat kejadian cerita. Latar dapat dibedakan sebagai berikut. 1. Latar tempat. Berhubungan dengan lokasi terjadinya peristiwa yang diceritakan dalam cerita. 2. Latar waktu. Berhubungan dengan kapan terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan dalam cerita. Tokoh adalah pemeran dalam cerita. Tokoh dapat berupa manusia dan binatang. Digolongkan berdasarkan sifatnya, tokoh dibedakan menjadi 3. 1. Tokoh protagonis, yaitu tokoh yang membawakan perwatakan positif dan menyampaikan nilai-nilai positif. 2. Tokoh antagonis, yaitu tokoh yang membawakan perwatakan negatif dan seringkali bertentangan dengan protagonis. 3. Tokoh tritagonis, yaitu tokoh penengah. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan dalam cerita. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memberikan pelajaran pada manusia biasanya menggunakan metode bercerita, yakni menceritakan kisah-kisah yang baik untuk diteladani dan kisah-kisah yang buruk untuk ditinggalkan. Baiklah, Soli dan Soliha, Bu Guru Nuria akan membacakan kisah cerita sahabat Rasulullah, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Suatu hari saat merawat kawanan ternak, Abdullah melihat 2 pria tua dan bijak datang ke arahnya. Dan dari kejauhan terlihat jelas kedua pria tersebut sangat lelah. Mereka juga sangat haus, tampak dari bibir dan tenggorokan mereka cukup kering. Mereka berjalan mendatangi Abdullah dan berkata, "Anak muda, dapatkah kami meminta susu dari salah satu domba tersebut agar bisa memuaskan dahaga kita dan memulihkan kekuatan?" Abdullah bin Mas'ud menolak permintaan mereka. "Tidak bisa. Domba ini bukan milikku. Aku hanya bertanggung jawab untuk merawat mereka." Kedua pria itu hanya terdiam. Sebenarnya, meski sangat haus, tapi mereka sangat senang pada jawaban yang jujur. Meski diberi kepercayaan merawat hewan ternak, anak itu tidak mengkhianati kepercayaan majikannya. Ia memiliki sifat amanah. Kedua pria itu adalah Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq. Mereka pergi keluar pada hari itu ke pegunungan Mekah untuk menghindari penganiayaan orang Quraisy. Dari cerita yang disampaikan Rasulullah ke Abdullah bin Mas'ud membuat Abdullah bin Mas'ud sangat terkesan dan tak lama kemudian menjadi seorang muslim. Lalu menawarkan diri untuk bekerja melayani kebutuhan Rasulullah dan tak lagi merawat domba. Nah, Solih dan Soliha, kita akan menentukan tema, alur, latar atau tempat, tokoh, dan amanat dalam cerita Abdullah bin Mas'ud. Yang pertama kita tentukan adalah tema. Tema dari cerita tersebut adalah
sosok penjaga domba yang amanah. Alur cerita. Bagian awal cerita. 1. Cerita diawali dengan datangnya 2 pria tua dan bijak ke tempat kawanan ternak. 2. Kondisi 2 pria yang sangat lelah dan haus. Bagian tengah cerita. 1. 2 pria menghampiri Abdullah dan meminta susu dari salah satu domba tersebut. 2. Kondisi 2 pria yang sangat lelah dan haus. 3. Abdullah bin Mas'ud menolak permintaan mereka. 4. 2 pria tersebut sangat senang dengan jawaban yang jujur karena tidak mengkhianati kepercayaan majikannya. Bagian akhir cerita. 1. 2 pria tersebut adalah Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq. 2. Abdullah bin Mas'ud masuk Islam dan bekerja melayani kebutuhan Rasulullah. Selanjutnya, kita akan menentukan latar atau tempat dalam cerita tersebut, yaitu di pegunungan Mekah, ladang peternakan domba. Tokoh-tokoh dalam cerita tersebut adalah Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Abu Bakar Siddiq. Amanat atau pesan dalam cerita tersebut adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat apa yang dilakukan umatnya. Kita harus berkata jujur dan bisa menjaga amanah dengan baik. Nah, Soli dan Soliha, semoga dengan penjelasan yang Bu Guru Nuria sampaikan dapat menambah pengetahuan dari cerita-cerita yang terdapat dalam Al-Quran. Sehingga kita tumbuh menjadi manusia yang jujur, amanah, kerja keras, bertanggung jawab, dan pantang menyerah. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ants astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, segala puji bagimu. Aku bersaksi tiada Tuhan yang patut diibadahi kecuali Engkau. Aku mohon ampun dan bertaubat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.